Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, saya punya yel-yel sebelum ini. Bunda. Sekali lagi Bunda. TK Bunda Pertiwi. Bunda Bina Pertiwi. Siap jadi hebat. Oke, kalau semuanya siap jadi hebat, tepuk semangat. Hoi. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, pastinya bunda-bunda belum memahami atau sudah memahami sebelumnya tentang budaya positif. Oke, tapi sebelum saya memasuki materi, saya mau melakukan ice breaking dulu. Cluenya adalah bumi itu bulat. Ya, siap. Bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 20 itu 1, 8 itu 2. Oke, bentar sekali Bunda lo tangannya. Gimana Bunda Lupi penjelasannya kok bisa 2? Boleh maju ke depan Bunda Lupi untuk menyampaikan kok bisa tahu Bu kalau 8 itu 2. Kita dengarkan. Oke, tadi kan Bu Datin bilangnya cluenya apa? Bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat, jadi kita langsung tadi asumsi saya bulat. Oh bulat, tadi 10, Datin bilangnya itu 1. Terus berapa tadi Bu? 20 juga 1. 10 beratnya berapa? 1. 12 beratnya 1. Jadi 8 bulatnya 2. Boleh kasih tepuk aplaus dulu. Sudah pada ngerti ya mudah-mudahan semuanya. Oke. Sekarang sudah pada fokus untuk memasuki materi pada hari ini. Oke, siap. Kita buka halaman yang pertama. Yang pertama itu ada konsep inti budaya positif. Nah, ternyata konsep inti budaya positif itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke kertas selanjutnya. Nah, pembelajaran paradigma baru sekarang di Merdeka Belajar itu atau kurikulum Merdeka. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, mudah-mudahan sekalian bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila kita? Yang pertama ya Bunda Ana. Oke, mandiri. Selanjutnya ada kebinekaan yang global. Iya. Terus bergotong royong. Oke. Kreatif. Oke. Berpikir kritis atau beranalisis. Terus Iya. beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, boleh. Nah, tapi itu ada urutannya. Yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu yang pertama. Nah selanjutnya itu ada ke kertas selanjutnya tentang disiplin positif. Nah ternyata kita harus juga menerapkan disiplin positif kepada anak. Bagaimana caranya sih menerapkan disiplin positif yang baik kepada anak? Di situ diterangkan bahwasanya Dain menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran untuk ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita dalam menemukan disiplin positif pada anak itu tidak boleh dengan unsur paksaan. Motivasi intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu dari luar. Berarti biarkan anak-anak itu memilih kedisiplinan mereka sesuai dengan keinginan mereka, namun kita hanya menuntut anak agar menjadi
menjadi lebih baik. Jadi tidak ada paksaan lagi ya Bunda. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita, hargai tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi biarkan anak-anak untuk memilih dengan nilai-nilai kebajikan universal itu. Yang pertama, boleh dilihat ke kertas selanjutnya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi urutannya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Maka dalam kita melakukan pembelajaran seharusnya kita memang menerapkan profil pelajar Pancasila ya, karena mengacu pada kurikulum Merdeka. Nah, melakukan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, juga kerjasama, percaya diri, komitmen, dan life skill, sumber hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ketiga motivasi perilaku manusia ternyata ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi mereka kalau tidak merasa termotivasi atau tidak merasa ini, dia melakukan itu pun merasa menghalikan hukuman, dia jadi membuat sebuah kesalahan. Baik, bagaimana sih Bunda memperhatikan saya? Nah, jadi kalau anak-anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya cari perhatian sama kita. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik selanjutnya. Dan motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan orang lain yang mereka percaya. Nah, sekarang hukuman. Sebenarnya kita sudah tahu, semuanya pasti sudah tahu kalau kita tidak boleh menghukum, karena hukuman itu dapat menyebabkan banyak sekali ya penyebabnya. Mungkin bunda-bunda bisa sharing apa sih penyebab kita sering melakukan hukuman. Ada yang bisa menyebutkan apa dampak dari kita melakukan hukuman itu apa aja sih Bu biasanya? Maksudnya kok bisa gitu? Kita ngasih hukuman kepada anak, dampaknya bagi anak. Ya, mungkin dampaknya bisa jadi dampak positif ya Bun, bisa jadi dampak negatif. Kalau dampak positif itu mungkin imbas atau akibat hukuman itu yang kita harapkan. Tentunya bagi kita semua yang telah memberikan hukuman, walaupun itu hukumannya ringan, istilahnya bagi kita semua itu kepengen dampaknya positif. Artinya ada efek jerah ya Bun, di kemudian hari tidak akan diulangi lagi atau tidak akan mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Tetapi kita tidak bisa berpihak kepada diri kita sendiri selaku pengajar. Kita juga berpihak kepada anak, di mana yang anak terima itu belum tentu sepaham dengan kita. Kita berharap semua bahwa efek jerah ini berdampak positif, yaitu memberikan efek jerah. Tetapi anak belum tentu berpikir seperti itu. Bisa jadi itu ada efek anak ini merasa bahwa si bunda ini senangannya atau kerjaannya memarahin atau memberi hukuman, bisanya ngasih hukuman. Jadi si anak ini belum tentu bisa menerima apa yang kita hukum itu adalah berupa, kalau kita berpikirnya itu adalah apa ya Bun? Selain hukuman apa Bun itu ya? Maksudnya untuk membuat dia ini tidak mengulang lagi gitu, tapi anak belum tentu menerima. Jadi si anak ini bisa jadi trauma mungkin ya Bun. Si anak juga bisa merasa bahwa kesel dengan bunda karena bunda menghakimi atau apa Bun pasnya ya Bun? Melarang apa yang dia lakukan, padahal si anak ini merasa bahwa saya ini cuma begini aja nggak marah gitu ya Bun. Dia merasa juga yang dia lakukan itu belum tentu salah. Mungkin hanya itu Bunda. Nah,
dari kata Bunda Yuni tadi, hukuman ternyata ada dampak positif dan dampak negatif. Memang betul. Tapi kita dalam menyelesaikan suatu masalah kepada anak, alangkah lebih baiknya kita meninggalkan hukuman. Karena hukuman itu akan membuat anak jadi merasa terbebani dan merasa tersakiti. Dan justru malah mereka akan merasa lebih menjauh dari kita, tidak ingin mendekat karena takut kepada kita. Nah, hukuman itu ada ciri-cirinya, tidak direncana, dilakukan secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Tahu-tahu kita bilang, sini, kamu sana lari-lari, kamu tadi main-main apa tadi? Tinju-tinjuan sama teman, sekarang kamu lari-lari. Nah, itu namanya hukuman. Nah, bersifat satu arah. Jadi anak-anak itu nggak bisa memilih. Kalau misalkan anak itu salah, kita hanya memarahi dia tanpa tahu alasan dari mereka. Nah, itu tidak boleh terjadi. Berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, psikis itu apa? Ucapan kita yang menyakitin dia itu termasuk hukuman untuk dia. Jadi tidak hanya tindakan fisik yang menyakiti, tapi psikis atau ucapan yang kita lontarkan kepada dia termasuk sebuah hukuman. Nah, jadi itu akan selalu diingat oleh mereka. Nah, selain itu ada juga konsekuensi. Pasti dulu kita pernah melakukan konsekuensinya. Kalau kamu misalkan nggak mau menurut kata Bunda, wis konsekuensinya udah kamu keluar aja dari kelas itu. Itu termasuk konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ciri-cirinya terencana sesuai peraturan. Nah, jadi kita membuat peraturan. Kalau anak-anak melanggar peraturan, wis konsekuensinya ini. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita bukan menuntut, tapi menuntut anak untuk mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama merubah hukuman konsekuensi menjadi sebuah restitusi. Nah, sekarang coba kita buka halaman selanjutnya tentang restitusi. Nah, sekarang kita dalam menjelaskan sebuah masalah itu bisa melakukan restitusi, Bu. Nah, coba bisa Bunda Leni baca pengertian restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi pengertian dari restitusi. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan mereka melakukan solusinya, mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya sih saya bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi anak-anak bisa kembali kepada lingkungan sekolah kita menjadi anak yang lebih baik. Itu tujuan dari restitusi. Nah, sekarang kita kembali ke kertas selanjutnya, itu ada posisi kontrol. Nah, seorang guru kita harus mempunyai atau memahami posisi kontrol. Ada berapa 5 posisi kontrol di situ, Bu? Ada berapa, Bunda? 5. Yang pertama? Menghukum. Yang kedua? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Manajer. Nah, coba sekarang kertas selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus yang pertama itu ada contoh Azril terlambat masuk sekolah. Nah, contoh kita sebagai penghukum, karena Azril ini sering terlambat sekolah, jadi Azril suruh lari di lapangan 10 kali. Nah, itu contohnya. Contoh dari penghukum. Ya. Nah, kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, setiap kamu terlambat, ibu yang ditegur kepala sekolah. Ajri, jangan kayak gitu. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah, Bu. Jadi nanti anak-anak jadi tidak percaya diri, timbulnya jadi minder. Kok saya nggak bisa kayak gini? Nah, itu bisa mental anak menjadi down. Kitanya berarti ya, Iya,
Membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Jadi kalau kita melakukan sering sih benar-benar sering jangan kayak gitu dong, kasihan sama bunda. Nah itu membuat merasa bersalah. Nah itu ternyata ada dampak negatifnya. Anak-anak jadi down dan merasa tidak mampu dengan dirinya, tidak percaya diri lagi. Iya saya kok kayak gini terus, saya harus gimana? Nah gitu dalam hati anak, walaupun dia tidak bisa mengungkapkan tapi ada penyesalan di dalam hatinya. Nah selanjutnya sebagai teman. Nah contohnya sebagai teman nih kalimatnya seperti ini. Azri kamu terlambat pagi. Ayo dong Azri, waktu di peraturan sekolah tidak datang terlambat. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat lagi. Nah, ternyata ini dulu ada efek negatifnya. Memang ada efek positifnya. Positifnya anak itu jadi nurut. Tapi hanya dengan satu guru itu saja yang dia merasa nyaman kepada guru itu sebagai posisi teman. Dengan guru yang lain saya pasti anak itu tidak akan menurut. Nah karena dia sudah merasa nyaman dengan guru teman, misalkan nih saya contohkan, dia sudah nyaman sama Bu Ana. Nah terus Bu Ana kebetulan tidak berangkat, adanya Dayuni, dia melakukan kesalahan. Dayuni ngomong sepanjang apapun tidak akan didengar, dia hanya mendengarkan kata Bu Ana. Nah jadi alangkah baiknya kita peta. Dan yang selanjutnya itu ada pemantau. Nah nih, kamu tahu peraturan sekolah dan tahu kan konsekuensinya apa jika terlambat. Silakan kamu tunggu di luar sampai guru BK mengizinkan kamu masuk. Itu posisi sebagai pemantau. Nah ternyata dari kelima posisi kontrol yang baik itu, yang paling baik dan lebih baik digunakan itu posisi sebagai manajer. Nah posisi sebagai manajer itu apa sih? Coba ada yang tahu gambar-gambarannya sebelum saya menjelaskan? Menurut bunda-bunda, pemahaman bunda-bunda posisi manajer itu seperti apa? Bunda Lufi boleh menyampaikan? Tuh, yang manage, iya bisa memimpin. Iya, setahu saya manajer itu yang mengatur. Ya ini artis ya. Oh, kalau saya manajemen, yang manajemen segalanya. Masalah kamu harus begini, kamu harus begini, itu manajer menurut saya. Yang lain? Coba gimana menurut bunda sebelum saya masuk materi manajer ini? Ya, sepertinya kalau menurut saya kalau manajer itu udah jelas yang memimpin benar ya, yang memanage. Berarti mungkin ya dia manajer tadi ya Bu, manajer berarti dia yang harus menurut kata yang jadi manajer itu kan. Nah mungkin kalau kata saya kira-kira ya, dia menanyakan dulu mungkin apa ditanyakan kamu salahnya itu kira-kira orang yang memimpin sebuah mungkin lembaga atau gitu. Begitu. Kalau cuma pengertian manajernya. Oke, boleh. Dana? Manajer ya, dari kata manage ya. Jadi jatuhnya dia adalah seseorang yang mengatur segala sesuatu di dalam sebuah lembaga agar berjalan lancar atau sesuai peraturan. Itu menurut saya. Nah, ternyata menurut bunda-bunda itu manajer itu memanajeri anak-anak. Namun, nah ini pada saya masuk. Ternyata dalam posisi manajer itu kita hanya menuntut anak. Nah, yang saya lakukan kemarin itu melakukan dengan segitiga restitusi. Saya berposisi sebagai manajer, menuntut anak untuk anak-anak supaya bisa memilih atau menstabilkan dirinya, bagaimana menyelesaikan masalah pada dirinya. Jadi kita hanya menuntut anak-anak yang menentukan kira-kira kalau saya mau melakukan salah, apa yang saya harus perbaiki, itu anak-anak yang memilih sendiri. Nah seperti itu. Jadi bukan memanajerinya Bu, tapi menuntun anak. Jadi kita hanya sebagai guru itu menuntun, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Nah seperti itu kira-kira. Nah di situ ada contohnya, contoh dari posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah kita berikan ke anak-anak. Kamu tahu nggak kesalahanmu anak?
apa. Jadi anak-anak bisa memikir, oh kesalahan saya begini Bu, saya begini. Jadi anak-anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, yang pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita hanya memberikan pertanyaan dan anak yang mencari solusinya sendiri. Seperti itu sudah terpahami sekarang pengertian manajer. Jadi kita berusaha melakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah pada anak-anak itu memposisikan sebagai manajer. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini kuis. Nah, coba bunda-bunda lihat posisi kontrol apakah teks di bawah ini? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Dicermati posisi kontrol apa dalam cuplikan bacaan di bawah itu? Bisa? Apa udah lagi? Iya benar, penghukum. Silakan kamu berdiri di lapangan sekolah. Nah ini posisi kontrol sebagai penghukum. Nah itu contohnya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah teks di bawah ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar. Benar sebagai teman. Benar sekali kata Bu Yuni, posisi sebagai teman. Nah selanjutnya, coba posisi kontrol apakah teks di bawah? Apa? Membuat merasa bersama. Nah benar sekali. Jadi sudah tahu ya perbedaannya kalimat penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Sudah tahu perbedaan kata-katanya. Yang terakhir, sebagai oh iya benar sekali, manajer. Oke. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah teks di bawah ini? Memantau. Iya, sip sekali. Berarti bunda-bunda sudah pada pintar semua. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, sudah paham tentang posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut kita mau tepuk tangan, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Yes. Nah, sudah fokus. Oke, sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Coba bisa disebutkan sama Bunda Nar, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa aja Bunda? 5 kebutuhan dasar manusia. Lebih bertahan hidup. Iya, terus. Sayang dan rasa terima kasih. Oke. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Iya. Kebebasan untuk memilih. Oke. Terus kebutuhan untuk merasa senang atau bahagia. Nah, jadi kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih akibatnya jika kita tidak memahami 5 kebutuhan dasar manusia? Nah di sini yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Kasih sayang dan rasa diterima boleh dibacakan Bunda Lupi apa pengertian kasih sayang dan rasa diterima itu? Kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, itu tadi pengertian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau anak kebutuhan 5 kasih sayang dan rasa diterima itu tidak tercukupi oleh kita, dia akan melampiaskannya dalam hal-hal negatif untuk mempercari perhatian kepada kita.
Jadi misal nih, si Raffi itu kerjaannya ngakalin temen aja. Nah ternyata dia tuh belum terpenuhi kasih sayang dan diterimanya. Dia tuh pengen disayang sama kita, pengen diterima. Jadi dia mencari perhatian biar supaya dia tuh sayang sama si Raffi itu. Nah contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Bunda Nar boleh dibacakan. Kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, Ya. yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dikuasai atas diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa keterampilan kita, rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem yang dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Oke, jadi penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan yang tadinya anak itu tidak bisa apa-apa, tapi dia ingin membuktikan bahwasanya dia bisa. Nah, itu termasuk pengakuan atas kebutuhan. Nah, jadi yang tadinya dia tidak dipandang oleh kita, dia ingin dipandang oleh kita. Nah, seperti itu. Jadi dia melakukan sebuah pembuktian supaya mereka itu diakui bahwa saya itu bisa loh Bun, gitu. Iya. Benar, itu di kelas ini Viko ini. Nah, sekarang kebebasan. Jadi selain anak-anak itu memiliki 3 kebutuhan tadi, yang keempat itu kebebasan. Jadi anak-anak itu ingin dibebaskan. Nah, jadi dalam pembelajaran sebaiknya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda. Bebaskan anak untuk memilih metode apa yang kita gunakan, namun tujuannya tetap sama. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu bebas. Terserah mereka. Ini Bunda ada krayon, misal ini ada kolase, ini ada cat air. Kamu mau milih yang mana? Mau mewarnai boleh, cat air boleh, mau kolase boleh. Itu seperti itu dalam penerapannya dalam pembelajaran. Dan yang kelima itu ada kesenangan. Jadi selain anak itu memiliki kebutuhan keempat tadi, anak itu ingin merasa senang. Jadi bagaimana sih kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya kebutuhan kesenangan itu terpenuhi. Jadi anak-anak itu tidak mencari kebutuhan kesenangan yang lainnya. Misalnya kita sibuk aja, ini tugasnya ini. Ada anak yang ngobrol mainan, itu melakukan negatif kan penimbasannya, karena dia tuh ingin memuaskan kebutuhan kesenangan itu. Jadi mereka mencari kesenangan sendiri. Nah, jadi PR kita hari ini adalah bagaimana dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar anak itu terpenuhi kesenangannya. Jadi tidak mencari istilahnya dampak negatifnya. Kebebasan ya, yang pertanyaan kedua bukan kesenangan, karena dia meyakini bebas. Pertanyaan yang ketiga apa coba kira-kira? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, ini baru senang. Harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itu apa? Nah ini baru kesenangan. Dia cari kesenangan sendirilah. Saya mau nyanyi-nyanyi, orang saya nggak senang belajarnya. Nah, terus yang keempat, aku merasa bangga dan keren. Itu apa? Contoh apa itu? Pengakuan. Nah, benar Sari, pengakuan, penguasaan. Jadi dia ingin membuktikan saya ini bisa, saya ini bangga, saya ini keren. Nah, sekarang kita Kayaknya Renan itu deh. sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelum itu kita mau tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, sekarang masuk keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sampai yang bisa bikin alasannya dan menjawab pertanyaan itu. Bunda Yuni mungkin. Kelas mungkin kalau
Dulu peraturan ya Bun. Karena sekarang P5 mungkin jadi semuanya berganti-ganti gitu, mungkin bisa jadi tetap sih keyakinan, ya tetap peraturan tapi namanya atau bentuknya ya Bun biar lebih apa Bun? Biar lebih kita ini yang membuat sendiri, mungkin bisa jadi nggak Bun, itu keyakinan itu kita yang buat sendiri gitu maksudnya. Di dalam kelas itu kita buat sendiri, kita yang akan melaksanakan sendiri, kita sendiri yang akan kena hukuman bila melanggarnya gitu mungkin. Karena kita udah yakin di kelas kita pas seperti ini peraturannya gitu mungkin. Atau budaya lain? Lain dari peraturan ya, disebut sekarang menjadi keyakinan kelas. Mungkin menurut saya hanya untuk memudahkan kita untuk menerapkannya kepada anak-anak. Jadi gini, misalnya di kelas kita biasanya jam sekian masuk dari jurnal pagi, kita harus duduk manis untuk mendengar azan misalnya kita karena mau sholat duha. Itu udah keyakinan. Kalau memang disiplin mereka pasti langsung duduk seperti itu udah jadi keyakinan. Nah, setelah azan dan seterusnya dilakukan seperti itu. Jadi itu suatu kegiatan yang sudah dikerjakan berurut setiap hari konsisten, jadi menjadi keyakinan seperti itu. Ya mungkin itu benar. Peraturan itu, keyakinan itu nama lain dari peraturan apa ya? Jadi kalau peraturan itu aturan yang harus kita patuhi, dan sedangkan keyakinan itu asalnya dari hati kita, yang kita benar-benar yakin kalau itu tuh ya itu harus dilaksanakan, atau yang itu tidak boleh, atau itu yang boleh gitu. Mungkin seperti itu. Benar sekali kata Bunda Leni. Nah, keyakinan kelas itu membuat anak-anak supaya yakin dari hati, bukan ada unsur paksaan. Kalau peraturan itu biasanya tujuannya memaksa, kamu harus mengikuti peraturan. Dan biasanya tuh kalimat keyakinan kelas itu lebih positif. Nah, coba kalau peraturan kelas jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dirubah lagi menjadi lebih positif lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak jadi yakin tuh, oh ternyata buang sampah itu di kotak sampah. Nah, kalau peraturan itu cenderung memaksa anak harus mengikuti peraturan, bukan dari hatinya, jadi dia terpaksa melakukannya. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya, bunda-bunda, membuat satu keyakinan kelas, contoh satu keyakinan kelas. Kalimatnya lebih positif, tidak mengandung unsur tidak, jangan. Nah, Satu bunda satu ya? iya, satu bunda saya apa aja boleh. Berarti misalkan anak-anak tidak boleh berantem, berarti Nah, keyakinannya keyakinannya apa tuh? saling menyayangi gitu ya? Nah, iya boleh. Ya, saling menyayangi bunda. Kalau aku anak-anak itu antri, jadi kayak bersikap sabar gitu. Nah, keyakinan kelasnya apa tuh? Bahasanya ditempel di sini keyakinan kelasnya. Nanti kita baca sama-sama. Itu loh yuk, yang ada lemnya. Selanjutnya, nih sudah ada Bunda Leni, sabar menunggu giliran. Keyakinan kelasnya biar anak-anak itu sabar. Dari Bunda Yuni, saling menyayangi. Bunda Ana, berbagi dengan teman. Tujuannya biar mengajarkan anak itu saling berbagi ya. Boleh kalau mau bikin lagi nggak apa-apa. Kalau masih ada inspirasi atau ide-ide kreatif boleh. Ya tadi udah bawa sama Mbak. Udah lucu. Ya itu tugas yang tadi berkaitan dengan Yakin dengan potensi dia sendiri. yakin sama diri sendiri ya. Percaya diri jadi Iya, jadi pede. Bersyukur. Nah, nih keyakinan kelasnya sabar menunggu giliran, saling menyayangi, buanglah sampah pada tempatnya, berbagi dengan teman, bertanggung jawab, bersyukur, semangat belajar. Jadi sudah tidak ada unsur tidak,
jangan. Ya, sudah lebih positif ya. Nah, dengan melakukan ini berarti kita harus apa, Bu? Setelah buat Keyakinan kelas. ya Kita sudah belajar nih di sini, belajar sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, benar nggak sekali? Berarti besok silakan bunda-bunda terapkan di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas. Tadi saya dengan Bunda Yuni sudah bikin keyakinan kelas saya. Jadi besok saya harap semua bunda-bunda bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya ini saya bacakan langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas, libatkan anak-anak. Anak-anak setuju tidak? Kalau mungkin di TK belum bisa dia memiliki keyakinan kelas ya. Jadi kita membuat pertanyaan tematik. Kira-kira kalau kita membuat keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, anak-anak setuju nggak? Nah, itu biar anak-anak berkontribusi. Jadi bisa memilih keyakinan kelasnya dengan dari hati bukan unsur paksaan. Oke. Dalam melakukan restitusi ternyata ada namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Oke, boleh Bunda Yuni bacakan segitiga restitusi? segitiga restitusi adalah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, itu tadi dalam melakukan segitiga restitusi kita melakukan dialog atau tanya jawab. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah bikin keyakinan kelas. Jika anak ada yang melanggar, ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Ya, seperti itu ya bunda-bunda ya. Nah, kita lanjut menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dalam menstabilkan identitas itu kita menggali atau memberi dorongan agar anak termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Misal contoh pertanyaannya sebagai contoh, Azril, Bunda juga pernah melakukan kesalahan, tapi Bunda berusaha untuk memperbaiki kesalahan Bunda agar Bunda menjadi lebih baik. Nah, jadi kita memberikan dorongan kepada anak agar dapat menstabilkan identitasnya yang dari tadinya gagal menjadi lebih baik. Langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah? Bunda Ana boleh dibacakan? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, berarti ini kita validasi nih. Kalau anak melakukan kesalahan, pasti itu kan ada alasannya. Kita tanyakan alasannya tuh apa melakukan kesalahan. Nih contoh, pertama pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Namun, nah diberikan alasannya. Perbuatan seperti itu kurang baik. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu diberikan kepada anak. Nah, yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, diingatkan kembali. Kamu ingat dengan keyakinan
dengan keyakinan kelas kita, ya Bu, saya ingat harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti kalau kamu ingat dengan keyakinan kelas kita, bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu akan menjadi lebih baik. Nah, kita menawarkan pertanyaan seperti itu kepada anak. Habis sudah pembelajaran kita tentang budaya positif di sekolah. Jadi semua bunda-bunda sudah ingat kan budaya positif itu apa saja, terus kebutuhan dasar manusia itu apa, posisi kontrol itu seperti apa, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya. Ada yang ditanyakan? Disiplin positif ini hukuman termasuk nggak sini ya? Hukuman. Di sini hukuman ini ada tindak tidak terencana atau tiba-tiba ya Bun? Ya. Jadi terus ada murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Terus berupa hukuman psikis atau fisik. Yang pada poin murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan ini, maksudnya pada hukuman ini murid tidak merasa bersalah gitu. Apa gimana? Apa murid tidak sadar melakukan kesalahan atau murid tidak sengaja? Tidak sengaja gitu ya Bu. Terus yang di sini atau tidak dilibatkan, maksudnya tidak dilibatkan ini? Maksudnya dia itu mungkin tidak pada posisi salah, tapi dia di posisi salah tapi dia tidak mau disalahkan. Apa gimana penjelasannya dari tidak dilibatkan ini yang seperti apa? Yang ditanyakan Bu Yuni, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Maksudnya dalam mengambil sebuah penghukum kita hanya satu arah, jadi dia tidak tahu apa namanya kesalahan dia, tapi dia tuh dihukum tanpa harus memberikan alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Nah, jadi kita udah kamu lakukan di sana tanpa mendengarkan alasan mereka. Jadi murid tidak dilibatkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi kita menyelesaikannya dengan diri kita sendiri, yaitu memberikan hukuman itu penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana Bunda Yuni? Sudah? Atau mau ada yang menambahkan? Silakan dari pertanyaan Bunda Yuni. Iya, benar, egois. Jadi kita tidak memikirkan anak, hanya memikirkan keinginan kita. Alasannya anaknya apa, penyebabnya. Tapi sering terjadi juga kita sebenarnya sudah berusaha ya Bun, sudah berusaha bersifat adil, artinya kita tanya ini kenapa nangis, tadi ini itu tinju aku atau duluan. Sebenarnya kita nggak lihat yang duluan itu siapa ya Bun, tapi kita mencoba berusaha bahwa apa yang kita lakukan atau hukuman kita ini memang benar-benar sudah adil bagi mereka. Artinya kalau kita menghukum kayaknya enggak sih, cuman paling kita suruh jabat tangan, itu hukuman bukan sih jabat tangan ya? Bukan, itu penyelesaian, itu termasuk segitiga restitusi tapi tidak lengkap. Urutannya tidak lengkap. Jadi kita hanya memvalidasi tindakan yang salah, tidak menstabilkan dan tidak memberikan keyakinan, hanya memvalidasi. Nah, boleh juga sih Bu sebenarnya melakukan restitusi itu tidak harus runtut lengkap, itu tidak. Secara spontan, kan susah sih kadang kita manggil anak ke kantor terus ditanya-tanya, itu malah anak jadi takut kan. Ya, jadi buatlah suasana senyaman mungkin dengan kita menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi anak-anak tidak merasa takut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, boleh. Ya, Bu, ini mau tanya, misalkan kita sebagai guru gitu ya, anak-anak punya kesalahan dan kita tidak boleh menerapkan hukuman atau
konsekuensi. Nah, dengan kita adanya apa itu 5 positive control dan seterusnya, apakah akan terjadi kesuksesan untuk anak-anak biar bisa mengikuti itu gitu loh. Jadi kan anak-anak biar nggak mengulangi lagi gitu Kak. Biasanya hukuman gitu, yaitu kadang langsung, maksudnya anak-anak itu langsung takut dan nggak mengulangi lagi. Kalau misalnya kita nggak nerapin hukuman dan konsekuensi, apakah akan anak-anak itu nurut gitu dan tidak mengulanginya lagi? Oke, baik. Dampaknya itu ke depannya kalau kita nggak menerapkan hukumannya akan bisa berubah gitu ya. Nah, kembali lagi, setiap perubahan itu pasti ada prosesnya. Tapi memang dalam penerapan keyakinan kelas atau restitusi itu tidak bisa spontan. Kita harus melakukan tahapan-tahapan. Nah, kembali lagi, makanya itu kita sama-sama buat keyakinan kelas. Jadi nanti setiap kita mau upacara ini diingatkan, anak-anak ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, dikembalikan lagi ingatannya, biar mereka tuh mengingat keyakinan kelas dan berusaha memanage dirinya, menguasai dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu. Tapi untuk dampak langsung jadi langsung positif itu semua butuh proses, ya. Gimana Bunda Rani? Selalu diingatkan. Nah, iya benar. Terus berjalan lah ya. Terus berjalan selalu diingatkan. Kalau misalkan anak ada yang berantem, nah ingat tidak keyakinan kelas kita. Nah, pasti anak-anak nggak ada ingatnya. Makanya kita sama-sama, yuk kita sama-sama bikin keyakinan kelas mulai dari besok. Oke, sudah? Ada yang ditanya? Oke. Demikian presentasi yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala waktunya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bunda mau siapa? Mama Sajril katanya kalau biar kita nggak nakalin teman, buang sampah pada tempat sampah. Iya. Yo, nih, yang ademnya ke sini. Takut satu, takut dua. Dengan kelas kita yang pertama buang sampah pada tempat kelas kita. Ya boleh berurutan tanda tangan. Ini teman-teman, berarti teman-teman harus ingat keyakinan kelas kita yang pertama buang sampah. Yang kelima belajar. Oke, berangkat ke Bunda Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Halo, Kak Irvano, aku kelas 3. Halo, nama saya Putri, saya kelas B. Saya kelas B. Semangat.